Halo semuanya, kenalin aku Indri Syafira Hoironisa. Kalian bisa panggil aku Syafira atau sebagian orang panggil aku Indri. Asal aku dari Tasikmalaya, tapi sekarang aku lagi tinggal atau berdomisili di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Di video pertama aku ini, aku mau nge-share gimana cara atau step dan apa aja yang dibutuhin untuk bikin e-passport atau e-passport dengan KTP luar daerah. Khususnya aku bikin pasport atau e-passport baru karena emang sebelumnya aku belum pernah bikin pasport ataupun e-passport kayak gitu. Aku nggak tahu e-passport atau e-passport. Dan juga aku belum pernah datang ke imigrasi manapun sebelumnya karena tadi pas interview itu berulang-ulang kali si interviewernya itu nanyain aku, meyakinkan bahwa emang aku belum pernah bikin paspor sebelumnya ataupun aku belum pernah datang ke imigrasi manapun sebelumnya, dan emang ini pertama kalinya aku bikin paspor ini kayak gitu. Mungkin si interviewernya mau ingin meyakinkan kalau emang aku nggak pernah ditolak untuk pembuatan paspor kayak gitu. Karena emang kalau aku lihat di YouTube yang lain atau aku baca-baca di blog, di artikel, ada juga yang ditolak banyak malah. Persyaratannya kalian fotokopi di kertas A4 dan cukup 1 lembar sih sebenarnya, karena yang diserahin ke bagian imigrasi itu cuma 1 lembar aja per persyaratan kayak gitu. Untuk yang pertama itu KTP atau IKTP. Kalian fotokopi KTP atau IKTP-nya nggak usah sampai dipotong kayak gini. Jadi di kertas A4 aja kayak gini, dia biarin nggak usah dipotong meskipun banyak kosongnya nggak apa-apa. Nah, untuk mau potret atau landscape, mau gini atau gini, itu sebenarnya nggak ada persyaratan khususnya sih, jadi kalian bebas ngadepnya mau kayak gimana aja kayak gitu. Nah, yang kedua itu KK atau kartu keluarga. Jadi kakaknya kalian fotokopi juga di kertas A4 dan cukup 1 lembar, tapi kalau kalian mau fotokopi lebih nggak apa-apa sih. Untuk kakak kayaknya nggak ada penjelasan khusus, tapi tadi kasus aku karena aku bikin kakak baru, jadi kakak yang baru itu dia ada barcode-nya kayak gini, dan aku cuma ditanyain kenapa aku bikin kakak baru kayak gitu, karena di kakak yang lama tanggal lahirnya salah kayak gitu, dan ya aku bisa ngejelasin itu. Dan untuk persyaratan yang ketiga itu akta lahir atau surat baptis. Untuk mungkin teman-teman yang non muslim yang punya surat baptis, kalian bisa pakai itu dan di fotokopi juga akta lahir atau surat baptisnya di kertas A4 juga. Untuk akta lahir atau surat baptis kayaknya nggak ada penjelasan khusus karena tadi juga nggak ada case atau nggak ada masalah sih di bagian ini kayak gitu. Jadi langsung ke persyaratan keempat. Persyaratan yang keempat ini yaitu buku nikah atau ijazah atau akta perkawinan, di fotokopi juga. Nah, karena aku belum nikah, otomatis aku nggak punya buku nikah dan aku nggak punya akta perkawinan. Aku ngelampirinnya ijazah terakhir aku sekolah yaitu S1 atau strata 1. Kalian bisa ngelampirin ijazah yang kalian punya, mungkin SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Kalian lampirin kalau emang kalian belum pernah menikah kayak gitu. Untuk bagian ini nggak ada masalah juga sih, tadi nggak ditanyain juga kalian lulusan mana dengan nilai berapa kayak gitu, so just fotokopi aja. Untuk persyaratan yang kelima sekaligus persyaratan yang terakhir dan yang mau aku bahas agak panjang juga, yaitu surat keterangan kerja plus ID card dan atau surat domisili kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian datang kayak aku, kasusku, aku datang ke Jakarta ini, aku kerja di sini dan aku ngekos di sini, aku cukup pakai surat keterangan kerja plus ID card kayak gitu. Surat keterangan kerjanya kalian bisa minta ke
bagian atau divisi yang berwenang di tempat kalian bekerja kayak gitu. Dan aku kasih aslinya sih ke mereka karena aku bisa minta lagi ke tempat kerja untuk keperluan yang lain nantinya kayak gitu. Nah, dan aku nggak pakai surat domisili sama sekali. Sebenarnya bisa pakai surat domisili, nggak usah pakai surat keterangan kerja. Cuma yang aku baca itu untuk bikin surat domisili itu cukup memakan waktu karena aku butuh cepat-cepat bikin paspor, jadi aku pakai surat keterangan kerja aja kayak gitu. Surat domisili itu biasanya buat kalian para pendatang yang mungkin datang ke suatu daerah atau kota tapi nggak kerja, bisa jadi sekolah atau kuliah, dan kalian harus ngelampirin surat domisili kayak gitu. Jadi pas H-1 atau H-2 aku bikin paspor itu, aku nge-WhatsApp dulu nomor imigrasi Jakarta Selatan. Sebenarnya cuma mau make sure kalau aku bisa pakai surat keterangan kerja aja kayak gitu. Tapi jawaban mereka itu pasti kita diminta bikin dulu surat domisili. Untungnya aku udah kayak nontonin beberapa YouTube, channel-channel YouTube, baca-baca blog kayak gitu. Jadi aku bilang aja kalau aku ini di sini ngekos dan aku ini kerja di sini. Nah, dan mereka akhirnya bilang yaudah nggak apa-apa, tapi kalau ada ID cardnya tolong dibawa ID cardnya kayak gitu. Dan ya aku nggak pakai surat domisili kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau efektif atau agak efisien waktunya, coba pakai surat keterangan kerja aja. Dan berapa hari bikin surat keterangan kerja itu balik lagi dan tergantung tempat kalian kerja sih sebenarnya kayak gitu. Aku dulu sehari bisa udah jadi kayak gitu. Tapi kalau kayak bikin surat domisili itu butuh mungkin berhari-hari, atau mungkin sebenarnya sehari bisa jadi, tergantung kelurahan atau kecamatannya sibuk atau banyak kerjaan atau enggak. Tapi biasanya yang berhubungan dengan instansi itu akan agak sedikit memakan waktu, atau ya lebih dari sehari lah kayak gitu. Buat kalian yang pendatang juga kayak aku ini, kalian bisa tetap bikin paspor atau e-paspor atau e-paspor apapun itu di daerah domisili kalian, dan kalian gak harus pulang ke daerah asal kalian kayak gitu, selama kalian punya atau ada surat domisili dan atau surat keterangan kerja kayak gitu. Download aplikasi layanan paspor online. Aplikasinya warna merah. Jadi kita itu daftar antrian online semacam kayak gitu di situ. Nah, untuk loginnya kalian ya biasa data-data kayak KTP nomor KTP, nama kalian, email kayak gitu. Nah, setelah login nanti kita tinggal pilih hari kapan kita mau buat pasportnya. Misalkan tanggal 7, kita klik tanggal 7 nantinya. Lalu nantinya di sana ada pagi atau siang. Kalau tadi aku pilih siang itu dari jam 1 sampai jam 4 atau setengah 5 kayak gitu. Nah, di sana juga kalian bisa lihat sisa kuotanya berapa orang kayak gitu. Tapi kalian harus make sure kalau kalian bakalan datang besoknya pas pembuatan paspor, karena kalau enggak kalian harus nunggu sebulan lagi untuk pengajuan. Setelah kita daftar, nanti kita akan punya barcode kayak gitu. Setelah punya barcode, kita tinggal nunggu tanggal kita pembuatan paspor. Jadi nanti di aplikasinya kalian juga bakalan ada keterangan kalian hari apa, tanggal, dan jam berapa. Kalau aku tadi dari jam 2 sampai jam 3 di keterangan itunya kayak gitu. Jadi aku datang sekitar setengah 1 atau jam 1, aku lupa lagi. Di sana kita yang pertama kali itu pastinya dicek suhu. Nah, yang kedua kita bakalan diarahin untuk minta formulir.
Nah, nanti kita di sana ngisi formulir dulu, ngisi formulir ya data-data pribadi kayak biasa sih kayak gitu. Setelah kita isi formulir, nanti kita ke pintu pengecekan berkas-berkas. Di tahap ini berkas-berkas kita dicek sama mereka. Kalau tadi aku ditanya mau bikin paspor atau paspor biasa, terus ditanya juga sebelumnya udah pernah bikin paspor atau belum kayak gitu. Setelah itu mereka bakalan nempelin semacam nomor antrian dan mereka ngasih kartu akses kayak gitu. Kartu akses itu nantinya kalian bawa keluar lagi sebagai tanda akses keluar kayak gitu. Nah, untuk nomor antrian ini, nomor antrian untuk interview. Di tahap interview inilah yang mungkin setiap orang akan berbeda-beda pengalamannya. Kenapa? Karena menurut aku ini tergantung si yang menginterview kita kayak gitu. Kadang ada juga mungkin yang interviewnya itu agak berbelit-belit, ada juga orangnya simple. Jadi aku cuma ditanya apa aku pernah bikin paspor sebelumnya, aku jawab aku belum pernah karena aku emang belum pernah. Terus ditanya lagi apa aku pernah datang ke imigrasi manapun sebelumnya, aku bilang nggak pernah karena emang nggak pernah. Terus dia tanya aku mau ada rencana kemana bikin paspor, aku bilang aku mau pergi main kayak gitu. Terus dia tanya mau kemana, aku bilang ke Malaysia. Dia tanya sama teman kerja, aku bilang enggak, sama teman-teman main kayak gitu. Terus dia tanya kapan, aku bilang secepatnya kayak gitu. Dia lebih menekankan ke apa aku pernah bikin paspor atau paspor sebelumnya, atau aku pernah datang ke imigrasi sebelumnya atau enggak kayak gitu. Itu aja sih yang dia tanyain berulang kali. Terus habis itu dia suruh aku buat siap-siap buat foto kayak gitu. Terus habis foto sidik jari, rekam sidik jari, dan habis itu nanti kalian dikasih formulirnya formulir kayak gini. Aku nggak tahu, nggak bisa tunjukin sama kalian atau enggak. Kurang lebih kayak gini formulirnya. Bayarnya nggak harus hari itu juga sebenarnya, ada tenggang waktu sampai 7 hari kayak gitu, tapi nggak boleh lebih dari 7 hari. Tapi aku tadi langsung bayar sih. Habis itu udah aku pulang dan paspor aku bakalan jadi 3 hari dari sekarang. Jadi kemungkinan hari Jumat aku bisa ambil hari Jumat kayak gitu, dan aku bisa ambil hari itu juga hari Jumat hari Jumat, atau ada tenggang waktunya juga yaitu 30 hari dan nggak boleh lebih dari 30 hari kayak gitu. Dan mungkin itu aja sih yang mau aku bagiin. Semoga bermanfaat dan informatif. Mungkin semoga kedepannya aku bisa bikin video yang lebih informatif dan berguna kayak gitu. Tadinya aku mau bikin videonya pas aku udah pegang paspornya, cuma aku takut lupa step-stepnya atau segala halnya kayak itu, jadi aku bikin sekarang.